Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke, aman ya. Coba, oke, ini masih banyak yang belum gabung ya. Yang udah gabung mau nggak absen dulu ya? Sambil Ibu coba tampilkan layarnya dulu. Oke, sudah ya Ibu dulu kelas tutorial pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kemarin soal yang belajar di classroom? Udah bisa ngerjainnya? Ini apa ini? Berisik sekali ini. Oke, udah ya. Itu sebenarnya yang kemarin Ibu share juga soal yang dari slide-nya Bu Fida itu sepertinya tidak terlalu sulit ya. Itu sedang dia lagi ngomongin gimana sih hubungan termodinamika gitu ya di dalam sel gitu ya, yang dia melibatkan reaksi redoks. Nah, paling di sini Bu akan mengingatkan ini pernah dibahas ketika kalian ada di kimia dasar ya, kimia dasar yang kedua, di mana kita pernah ngebahas elektrokimia ya. Yang di sini kita bisa menghitung nilai energi bebas Gibbs melalui persamaan delta G sama dengan min N dikali F dikali SL. Kalau kamu mau menghitung delta G-nya dalam keadaan standar, berarti nanti lambangnya biasanya ditambahin ada kayak ini ya, angka 0 gitu di atasnya, delta G 0 atau delta G standar bisa dicari dari min N dikali F dikali potensial sel standar gitu ya. Ya ini masih ingat kan ya persamaannya. Nah, sehingga kalau misal kita ketemu soal seperti ini kemarin, berarti langkah pertama kita lihat dulu di soal kita suruh menghitung delta G standar untuk reaksi berikut. Ada piruvat ditambah NADH ditambah H plus menghasilkan laktat ditambah NAD plus gitu ya. Nah, kalau kita lihat reaksi itu kan nanti kan melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kita mau mencari nilai delta G standar untuk reaksi tersebut. Oke, berarti kalau kita balik ke persamaannya ya, delta G standar berarti kita butuh nilai siapa aja tuh di situ? Bisa terlihat di slide-nya? Bisa, Bu. Ya, berarti kita butuh tahu siapa aja tuh. Berarti kita butuh tahu nilainya N gitu kan ya. Nilai F itu tadi adalah tetapan Faraday, terus nilai E0 sel gitu kan ya. Atau potensial sel standar. Nah, sekarang kita lihat di soal ini yang udah diketahui apa aja ya? Tetapan Faraday.
Tetapi Jumlah Faraday-nya elektron. ada, jumlah elektron betul, karena jumlah elektron di sini yang terlibat berarti melibatkan 2 elektron gitu kan ya. Berarti nilai F-nya udah ada, nilai F-nya 96,5 kilojoule gitu ya. Terus jumlah elektron yang terlibat berarti dia melibatkan 2 elektron gitu kan ya. Kemudian nah, kita tadi mau menghitung delta G, berarti kan kita punya persamaan min N dikali F dikali E0 sel. Nah, yang belum ada di sini adalah potensial selnya, ya nggak? Artinya buat kita tahu potensial selnya, kita bisa pakai E0 dari setengah reaksi ini kan ya. Ada 2,5 reaksi nih, berarti kita nanti akan mengubah gitu ya, gimana caranya biar reaksi ini kalau kita mendapatkan reaksi total itu seperti ditanyakan misalnya ditambah NADH ditambah plus menghasilkan lactat ditambah N plus. Berarti kalau kita lihat di persamaannya kita di sini punya persamaan 1 sama persamaan 2 ya. Yang ada piruvat ditambah 2H plus ditambah 2 elektron menjadi laktat, itu ada harga potensial standarnya. Terus yang satunya kan NAD plus ditambah H plus ditambah 2 elektron menjadi NADH, itu ada potensial standarnya. Berarti gimana caranya biar kita dapat reaksi selanjutnya di sal? Ini reaksi 1, ini reaksi 2. Ya, reaksi 1 perlu dibanding. Enggak. Oke, berarti reaksi 1 kan nggak perlu dibalik ya. Artinya tetap aja ya kita tulis piruvat dia nggak tulis ditambah 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan. Berarti karena reaksi ini tidak dibalik, harga nolnya berarti kita tuliskan ya min 0,9 volt gitu ya. Nah, berarti kita udah ada piruvatnya sama piruvat sama laktat udah ada. Nah, tinggal gimana caranya nih buat dapat NADH. Kita udah tinggal punya reaksi yang kedua. Kalau kita lihat reaksi yang kedua harus diapain? Balik. Sip, berarti kalau kita balik reaksinya nanti jadinya NADH menjadi NAD plus ditambah H plus ditambah elektron. Nah, sekarang nol ya. Apa yang terjadi kalau reaksinya dibalik? Di sini awalnya tandanya negatif. Sehingga kok garisnya miring. Oke, ya, kalau kita curi-curi terus kita gabungin, berarti kan nanti di sini elektronnya habis ya. Coret-coret. Kemudian kalau kita gabungkan, berarti kita punya reaksinya piruvat ditambah. Oh iya, sini H plusnya ini ya. H plusnya bisa ya dicoret ya. H plusnya yang kanan HA berarti tersisa tinggal 1 ya. Piruvat ditambah NADH ditambah 1H plus tinggal ya tersisanya menjadi laktat ditambah NAD plus gitu ya. Dari nilai sini berarti E0 selnya kita dapatkan berapa tuh? Berarti kalau mereka dijumlahkan kan min 0,19 ditambah 0,32. Berapa nilainya? 0,13 Bu. 0,13 volt gitu ya. Nah, kalau kita udah punya nilai E0 sel berarti kita bisa dong masukin ke persamaan delta G, ya enggak? Berarti delta G-nya sama dengan min nilai N-nya. Nilai N-nya kan yang terlibat berapa elektron tuh? Yang dilepaskan 2, yang ditangkap 2. Jadi hati-hati ya, nanti di sini jumlah elektron itu masih ada yang berasumsi gitu ya, yang masih ada yang berasumsi, oh ini berarti elektron yang terlibat ada 4 gitu ya. Karena di reaksi yang pertama ada 2, di reaksi yang kedua ada 2 elektron. Enggak gitu ya. Ini jumlah elektron itu maksudnya yang terlibat dalam reaksi redoksnya. Berarti kan ada yang melepaskan 2 elektron, ada yang menangkap 2 elektron gitu ya. Artinya elektron yang terlibat itu hanya 2, bukan 4. Oke, berarti N-nya 2, nilai F-nya udah ada 96,5. Terus nilai E0 selnya tadi 0,13.
Ya udah, kalau dihitung ketemunya berapa? Minus 25,09. 25,09. Nah, kalau kita lihat di kemarin kan soalnya pilihan ganda tuh ya. Kalau kita lihat di pilihan ganda, cari yang mendekati itu ada yang min 25,1 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya udah Iya, deh. Bu. Berarti itu jawabannya. Bisa kira-kira kalau dapat soal seperti ini? Bu, Bisa, Bu. Monggo Insya Mulyadi. Tadi kan ada yang dirumus di slide sebelumnya itu ada delta G0 sama delta G, Bu. Itu bedanya apa? Bedanya kalau ada nolnya itu dalam keadaan standar. Masih ingat nggak syarat dalam keadaan standar? Biasanya kalau kita ngomongin E0 gitu ya, dalam keadaan standar dia diukur pada suhunya 25 derajat Celcius, konsentrasi larutannya adalah 1 molar. Gitu, konsentrasi larutan yang terlibat adalah 1 molar. Gitu. Kalau dia dalam keadaan standar. Kan di sini kan dia tidak tidak bilang ya di reaksi ini kan berapa molaritas dari masing-masing reaksi maupun dari hasil reaksinya. Berarti dianggap ini reaksinya berlangsung pada keadaan standar gitu. Jadi ada angka nolnya itu artinya dia dalam keadaan standar. Bu, mau Gitu, tanya, Bu. Monggo silakan. Kalau misalnya di yang reaksi yang di atas misalnya 2 elektron, terus reaksi yang di bawah 1 elektron, itu gimana, Bu? Berarti nanti gini ya, misalnya ini ya, misalnya kamu ada reaksi di sini, ibu ngasih ngoret-ngoret di atas nih, kelihatan nggak? Misalnya ya di reaksi yang atas kamu ada misalnya melibatkan gitu ya, X ditambah Y, misalnya ya ditambah 2 elektron menghasilkan XY, anggaplah seperti itu. Terus yang bawah reaksinya kok gini, A menghasilkan B ditambah 1 elektron gitu ya. Artinya kalau kita mau nulis reaksi totalnya kan elektronnya harus dieliminasi. Kalau elektronnya dieliminasi seperti apa? Nanti kan dikali silang aja enaknya gitu ya. Atas kali 1, bawah kali 2. Tetapi ingat, pengalian di sini dia hanya berlaku hanya untuk mengeliminasi elektronnya, untuk menuliskan reaksi total, tapi dia tidak akan mempengaruhi nilai dari potensial standar yang ada di situ di soal gitu. Jadi nolnya itu nggak ikut dikaliin, dia hanya berubah kalau reaksinya dibalik. Tapi kalau dikaliin mau digali berapapun, nanti nilai E0 yang terukur dia adalah segitu selama dalam keadaan standar. Kecuali kamu maininnya nanti dengan konsentrasinya yang diubah, iya harga E0-nya nanti bisa berubah, harga E-nya gitu. Berarti, Bu, kalau misalnya dikali, yang dikali itu A, B sama elektronnya aja gitu, Bu? Betul. Jadi nilai potensialnya tidak berubah, tidak ikut dikali maksudnya. Terima kasih, Bu. Oke. Bu Ayu, Monggo. jadi kalau dikali kayak gitu dia nggak kayak entalpi ya, Bu? Kan kalau entalpi Iya. kayak dikali. Oh gitu, Bu. Ya udah. terima kasih. Jadi kalau entalpi kan dia prinsipnya sama ya, kalau dibalik nanti dia berubah tanda, terus kalau dikali ikut dikali gitu kan kalau entalpi ya. Gitu, karena itu kan kalau entalpi dia melibatkan berapa banyak gitu ya zat yang terlibat dalam reaksi. Misalnya dikali 2 atau konsentrasinya 2 kali lebih besar, berarti kan ikut dikali 2 semua, akan mempengaruhi harga delta-nya juga. Tapi kalau potensial tidak gitu. Oke. Yang yang mempengaruhi nanti kalau misalnya kita mainan sama konsentrasinya yang diubah, dia berarti nggak bisa kita sebut sebagai harga E0 lagi gitu. Kan kalau E0 kan keadaannya standar tuh, yang terukur pada suhu 25 derajat pada konsentrasi 1 molar. Seandainya konsentrasinya diubah ya pasti nanti nilai potensialnya juga berubah. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Baik, Bu. Terima kasih. Bu, kalau Yes. misalnya yang delta G itu berarti nanti nyari SL-nya pakai persamaan Nernst itu ya, Bu? Jadi oke, tar Ibu kasih ini ya. Ibu tambahin dulu ini nih, tempat kosong. Benar, nanti ujung-ujungnya ke persamaan Nernst. Kalau misalnya kita mau mencari dia dalam keadaan yang tidak standar. Masih ingat nggak persamaan Nernst? Ya nanti kita pakai E sel sama dengan E0 sel ya.
Ya Nah, dikurang kita 0,02%. Oke. mm-mm. Gitu. Ya kita itu ibu juga kan jarang ngapalin ini ya. Ibu jarang sekali menghafalkan rumus. Ya coba kita turunin dulu ya. Bentar. Ini ada space kosong rupanya. Gini ya, kita ya nanti ketemu persamaan nurse. Kan sebenarnya kan kita punya persamaannya kan kayak gini ya awalnya ya. Kita punya delta G itu adalah nilai delta G0 ditambah RT ln K. Gitu kan? Kelihatan nggak? Nah, awalnya kan kita punya persamaan kayak gini. Oke, misalnya dia dalam keadaan setimbang. Kalau keadaan setimbang itu diingat perubahan energi bebasnya itu adalah 0. Berarti ini kita kalau masukin kan 0 sama dengan delta G0 plus RT ln K gini ya. Berarti kalau delta G0 delta G-nya adalah 0, berarti ini kalau disusun ulang berarti jadi persamanya gini kan min RT ln K gitu ya. Ini nanti ada nih di soal berikutnya Ibu ngeluarin yang seperti ini. Nah, sekarang kita otak-atik nih gimana jadi dia persamaan nurse. Tadi kan kita punya persamaan delta G itu adalah kalau dihubungkan sama potensial sel gitu ya, NF dikali E sel gitu kan ya. Terus delta G0 kita nanti punya min NF dikali E0 sel. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan ini, persamaan termodinamika yang di atas, berarti min NF dikali E sel sama dengan delta G0-nya Ibu masukin ya, min NF dikali E0 sel gitu ya, plus RT, berarti kalau dia nggak dalam keadaan setimbang, Ibu tulis tetapannya adalah Q gitu aja ya. Ln Q. Nah ya kita susun ulang, berarti ini Ibu geser ke kiri ya, pindah ruas ke kiri. Atau ini mau dibagi ini juga boleh, mau dibagi langsung sama min NF boleh, sehingga nanti kita akan menemukan E sel sama dengan kan gini nih. E0 sel per min NF gitu kan ya, plus RT ln Q per min NF gini nggak? Sehingga nanti di sini min NF sama min NF-nya kan curit-curit, kita udah tinggal dapat E0 sel. Sini plus sama minus, kalau Ibu susun ulang berarti nanti jadi gini kan ya. E sel sama dengan E0 sel, ini tandanya jadi negatif, maksud nggak? Min RT ln Q per NF. Inilah yang nanti kita kenal dengan persamaan nurse. Ini ya, nanti kita kenal dengan persamaan nurse. Gini bukan? Oke, gini deh. Makanya nanti kalau kita memainkan konsentrasinya, pasti nanti kita punya nilai kesetimbangan yang baru gitu ya, nilai Q, terus dia pasti nggak dalam keadaan standar lagi, makanya yang kita hitung adalah E sel. Gimana? Yang ini masih kan nggak? Ini kimia dasar 2 ya, kalau nggak salah ya? Di elektrokimia. Iya Bu. Siap ya? Aman ya yang ini ya? Ibu cuma mengingatkan lagi. Aman Bu. Oke, sip ya. Nah, kan kalau dari soal dari Bu Fida kan cuma 1 tuh. Nah, barusan kan Ibu udah menjelaskan nih bagaimana ya nanti kita menghitung nilai delta G standar melalui tetapan kesetimbangan gitu ya. Nanti berarti kita akan melibatkan nilai K. Nah, kita aplikasikan ke soal. Misalnya Bu Ayu punya soal seperti ini. Kelihatan? Oke, suatu reaksi itu merupakan pola reaksi ya yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya kita punya partikel X, dia mengikat, nanti gini ya berarti ya, kan ATP itu apa? Tripospat ya artinya ya. Jadi fosfatnya itu nanti diikat sama X, dia akan menghasilkan berubah dari ATP menjadi ADP gitu ya. Nah, di sini dia mempunyai tetapan kesetimbangan reaksinya, berarti dia punya nilai K ya. Di sini reaksi ini punya nilai K-nya adalah 3,4 kali 10 pangkat min 4.
pertanyaannya adalah tentukan nilai perubahan energi bebas standar untuk setiap perubahan X menjadi X yang sudah mengikat fosfat. Ada yang bisa? Maksudnya mau coba dulu? Berarti ini kita pakai apa nih? Ini kita punya nilai tetapan kesetimbangan ya. Tadi kan di slide sebelumnya Ibu udah menuliskan ya. Untuk menghitung delta G standar kalau melibatkan tetapan kesetimbangan berarti kita pakai min RT dikali len K, gitu ya. Sip. K-nya udah ada. Tapi ingat ya, ini dia mintanya untuk setiap perubahan X menjadi X fosfat. Artinya untuk satu partikel X yang berubah menjadi X fosfat. Nyambung nggak ya? Cobain dulu ya. Bu Aji sambil ngambil minum dulu, monggo dicobain dulu. Oke, nemu? Nemu tidak? Ya, kalau kita hitung sama-sama, berarti kan nilai R-nya kalau kita masukkan 8,314, dia kan satuannya masih joule mol min 1, Kelvin min 1 ya. Terus nilai T-nya berapa nih? T-nya jangan lupa dijadikan Kelvin. 298 Kelvin. Dikali len nilai K-nya 3,4 kali 10 pangkat min 4. Ini kan nanti curi-curi dulu ya. Sini ya, Kelvinnya habis. Terus nilai len 3,4 kali 10 pangkat min 4 berapa sih? 8,314 dikali 298 dikali nilai L-nya itu enggak? Min 7,98, iya enggak? Iya, Bu. Min 7,98. Tapi nanti satuannya jadi ini ya, tinggal joule mol pangkat min 1. Ya, berarti kalau kalian hitung, jadi berapa tuh? 8,314 dikali 298 dikali itu. Gini nggak? Min 19.787,29 ya. Oh di ini ya. Joule. Udah jadi plus kita nggak ya? Jadi positif, Bu. Sorry. Gini ya. Ya enggak. Iya, Bu. Tapi kan yang diminta di soal adalah untuk setiap perubahan X menjadi X fosfat. Ini kan tadi yang berubah berarti sekian joule itu untuk 1 molnya, ya enggak? Artinya kan dari angka yang kita dapat ini pengertiannya kan untuk 1 mol
X yang bereaksi, dia akan melibatkan energi bebasnya adalah 19.787,29 Joule, gitu kan ya. Nah, sementara yang diminta adalah untuk setiap X, berarti untuk satu partikel X-nya, gitu kan. Makanya di situ Ibu kasih tetapan Avogadro. Ya, berarti kita konversikan ya. Bisa konversinya? Dibagi ya, Bu. Konversinya berarti biar molnya kecoret ya. Berarti kan tetapan Avogadro itu kan sekian partikel per mol. Gitu ah. Dibagi apa dikali? Kan berarti gini ya, delta G0 tadi yang kita dapat. Ini tak jadiin kilojoule aja ya, biar enak angkanya nggak terlalu ini. Berarti plus 19,78 kilojoule per mol, gitu kan. 19,78 kilojoule per mol, berarti biar molnya hilang, kita kali dengan Avogadro, ya tidak? Iya, Bu. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel sorry kalau dikali jadi ini ya. Dibagi, Bu. Benar. Salah, maaf, hilap. Berarti dibagi Ibu hapus dulu. Ya udah, berarti nilainya jadi berapa tuh? Bagi. 2,28. Kali 10 pangkat min 20. Sebentar, partikel per mol. Berapa nilainya? 3,28 kali 10 pangkat minus 23 bukan, Bu? minus 23. Pangkat 23, Mas. Heeh. Iya, kalau kilojoule. Minus 20. Ini tinggal sebenarnya permainan ini aja ya angkanya ya. Kalau kamu mau makainya 3,28 ya, berarti kalinya 10 pangkat min 23, ya nggak? Per partikel atau per atom X. Gitu. Kalau mau pakai 32,8 boleh. Berarti kalau pakai 32,8 dikali 10 pangkat min berapa? Min 22 ya. Gitu. Kalau kita lihat dari nilai G-nya. Kita lihat dari nilai G-nya. Nilai G-nya kan positif ya. Berarti reaksi ini berlangsung spontan nggak? Iya. Enggak, Bu. Spontan nggak? Kalau delta G-nya positif. Delta G lo ya. Spontan. Yakin delta G lo ya. Spontan, Bu. Kalau delta G enggak dong ya. Kan Iya. kalau delta Minus. kalau delta G itu kan justru kalau dia negatif dia reaksinya berlangsung spontan. Beda sama N0 ya. Atau sama E-cell ya. Kalau E-cell dia kalau nilai E-cellnya positif baru dia berlangsung spontan. Tapi kalau delta G nilainya negatif baru dia berlangsung spontan. Ya, jangan ketukar. Bu, kalau yang negatif spontan itu entropi bukan, Bu, yang delta S? Kalau delta S tergantung ininya ya. Nanti nih, berarti kalau kita ngomongin entropi kan kita lari lagi ke persamaan yang delta G sama dengan delta H min T delta S, gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau ngomong, Bu, kalau entropinya negatif, ya kita tergantung. Misalnya kita ngomongin pada suhunya yang tetap gitu ya. Berarti tergantung nilai delta H-nya juga tuh nanti. Gitu. Tapi kita yang jadi acuan adalah nilai delta G-nya. Gimana caranya biar delta G-nya negatif, biar reaksinya berlangsung spontan. Begitu. Gimana? Gimana? Pasnya aman, Pasya? Iya, Bu, ngerti, Bu. Oh, ngerti. Oke. Bisa dilanjutkan?
Oke, ya satu soal lagi ya. Kita latihan satu soal lagi nih, masih ngomongin termodinamika dalam reaksi. Kelebihan. Nah, misalnya ibu punya seperti ini. Jika terjadi suatu reaksi kesetimbangan, itu maksudnya kesetimbangan dalam tubuh makhluk hidup pada suhu 25 derajat, ada reaksinya seperti ini. X ditambah Y, kesetimbangan menghasilkan A tambah B. Diketahui tetapan kesetimbangan reaksinya udah ada tuh ya. Terus dalam lingkungan, angka banding konsentrasi B terhadap Y adalah 10 pangkat min 3. Konsentrasi X dan A berturut-turut adalah 0,0025 molar dan 0,1 molar. Yang ditanya adalah tentukan arah reaksi yang sedang berlangsung. Nah, arah reaksi ini kalau nggak salah saya pernah bahas ya waktu itu ya. Di kesetimbangan ya nggak sih? Arah reaksinya berarti kita nanti akan menghitung nilai tetapan kesetimbangan yang baru ya. Atau nilai Q-nya dulu, baru kita bandingin sama nilai K. Bisa nggak? Kira-kira kebayang nggak cara menghitungnya? Ya, masih pada ngitung tah. Jangan lupa ini ya, nanti screenshot ya. Buat laporan. Baik, Bu. Monggo lah, sok. Kalau mau dicobain dulu, silahkan. Tak tungguin. Ke kiri nggak, Bu, reaksinya? Mic gue belum hidup ya? Udah hidup. Mic ibu yang belum hidup. Gimana tadi? Nilai Q-nya udah dapat? Udah, Bu, tapi gede banget gitu, Bu. Kalau gede banget berarti kan reaksinya Ke cenderung ke kiri. arah mana? Ke kiri gitu? Kalau Q-nya yang lebih besar? Kecil. Iya, betul. Ini ngapalin ya ininya ya. Kalau konsepnya paham belum? Yang lainnya gimana nih? Yang lainnya yuk kita hitung dulu lah ya nilai Q-nya. Ini kan nilai K-nya kan udah ada. Sekarang tinggal kita hitung nilai Q-nya. Berarti kalau punya reaksi kesetimbangan seperti ini, nanti kan berarti nilai Q-nya adalah konsentrasi A dikali konsentrasi B per konsentrasi X dikali konsentrasi Y. Gitu kan ya? Terus di soal kan udah diketahui tuh angka banding konsentrasi B terhadap Y. Berarti B banding Y ya. Udah ada ya angkanya ya. Cun nggak? Angka banding konsentrasi B terhadap konsentrasi Y. Ini udah ada nilainya 10 pangkat min 3. Berarti tinggal masukin konsentrasi A-nya berapa berarti? Konsentrasi A-nya kan 0,0025 ya. Atau sama aja 25 kali 10 pangkat 0,1. 0,1 Bu. Oh iya. Kok seliwer saya ini? Harusnya 0,1 yes.
Sip. Yang X yang ini ya. Ya, berarti 0,1 itu kan 10 pangkat min 1 gitu ya. Per bawahnya berarti 25 kali 10 pangkat min 4, ya enggak? Angka banding B berbanding Y-nya 10 pangkat min 3, gini kan ya? Cun enggak? Belum muncul, Bu. Enggak ada tulisan apa? Oh, belum. Belum ada, Bu. Malah ibunya ini ya, benar-benar hilang nggak? Oh alah, barusan berarti ini. Ya udah sok lanjutin coba ngitungnya. Tadi kan berarti A-nya 10 pangkat min 1, terus X-nya kan 25 kali 10 pangkat min 4, ya enggak? Angka banding B per Y-nya kan 10 pangkat min 3. Berarti kalau dihitung nilai Q-nya berapa? Berarti angka Q-nya 1/25, ya nggak sih? 0,04 Bu. 0,04 atau kita jadiin 4 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Kalau kita bandingkan sama nilai K-nya ada tuh di soal. Lebih besar apa lebih kecil Q-nya? Besar. Di soal nilai K-nya berapa? 7,8 kali 10 pangkat Minus 2, Bu. min 2. Nilai K-nya segitu kan, 7,8 kali 10 pangkat min 2. Nilai Q-nya 4 kali 10 pangkat min 2, gitu nggak? Iya Bu. Berarti nilai Q lebih besar apa lebih kecil daripada nilai K? Kecil. Lebih kecil. Bisa. Lebih kecil. Bisa kan nentuin lebih besar lebih kecil? Berapa, Bu? Astaga. 1/25 ya? 1/25 kan 0,04 ya. Oh iya, 0,04. Saya kira 0,4 tadi, Bu. 0,04 itu kan berarti 4 kali 10 min 2. 4 kali 10 min 2 kan lebih kecil daripada 7,8 kali 10 pangkat min 2. Betul tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Kalau nilai Q-nya lebih kecil tuh, berarti untuk mencapai kesetimbangan. Q-nya kan lebih kecil tuh, berarti untuk mencapai kesetimbangan, dia akan bergesernya ke arah kiri apa ke arah kanan? Kanan, Bu. Kanan. Betul sekali, kanan ya. Jadi kan biar nilainya lebih gede, berarti dia harus memperbesar nanti ya, memperbanyak konsentrasi produknya kan. Makanya kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Nyambung sampai sini. Bu, yang tadi, Bu, itu Yang mana? putus-putus yang B banding konsentrasi Y 10 pangkat min 3 itu gimana, Bu, masukinnya, Bu? Ke persamaannya. Kan persamaannya kan tadi ini ya, dapat kan Q sama dengan konsentrasi A kali konsentrasi B gitu kan, per konsentrasi X kali konsentrasi Y, ya enggak? Iya, Bu. Berarti kan di situ ada kan, nanti ada B per Y, ya enggak? Iya. B per Y itu kan maksudnya adalah perbandingan antara konsentrasi B dengan konsentrasi Y gitu kan. Ya udah dimasukin aja, tadi kan B banding Y ketemu angka bandingnya berapa? 10 pangkat min 3. Artinya konsentrasi B per konsentrasi Y itu udah diwakili sama angka 10 pangkat min 3 gitu. Ngerti? Berarti kayak 10 pangkat min 4 dibagi dengan 0,0025 gitu ya, Bu? 10 pangkat min 4 dibagi dengan 0,0025. Betul. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lainnya ngerti nggak nih cara ngitungnya? Nanti kalau misalnya ada kesetimbangan. Emang nggak ada slide-nya, Fitri? Ntar Ibu lagi kepental nih yang ininya. Lagi coba dikonekin lagi. Ada pertanyaan kah? Nanti kalian UTS-nya nyampe energetika ini ya, energetika biokimia dari awal ya.
dari awal materi, dari apa sih, sel, yang ngomongin sel, jenis sel, terus interaksi antar molekul gitu, nanti mulai dibaca-baca lagi. Bu, Oke, ya. mau tanya Bu, ini kita UTS-nya kapan ya Bu? UTS-nya kan Bu Vida sih bilangnya minggu ke-8. Ini kan kita udah masuk pekan ke-6 ya. Iya Bu. Berarti sekali kuliah lagi ya, baru minggu depannya ya. Kalau untuk jadwalnya kapan nanti saya konfirmasi ke Bu Vida ya. Tapi Bu Vida cuma bilang pekan ke-8 DDKH nanti kita UTS ya gitu. Bu, untuk tipe soal UTS-nya tuh kayak gimana ya Bu? Adalah kisi atau kisi-kisi nggak Bu? Kalau kisi-kisi tidak ada ya. Ya paling kalau ngomongin energi ya seperti yang pernah Ibu jelasin kan ya. Yang barusan nih energi, misalnya kita ngitung delta G seperti apa. Terus kalau ngomongin sel, waktu itu kan Ibu belum masuk ya di ini ya. Gitu dipelajari aja lah. Bu Vida itu biasanya ini sih lebih ke penalaran ya ininya ya. Misalnya kayak percuma kalau kamu tuh belajar dari slide-nya tapi nggak ngerti, cuma ngapalin yang ada di slide aja tuh percuma, tapi kamu harus paham. Misalnya dia lagi ngomongin interaksi antar sel tuh, misalnya Ibu bisa aja ngeluarin soal, kamu suruh menjelaskan interaksi yang terjadi antar molekul ini dan molekul ini gitu. Jadi kan kamu harus tahu aja, misalnya itu interaksinya ion dipol atau misalnya interaksinya dipol-dipol gitu-gitu. Terus kalau yang sel, saya belum kebayang sih. Yang sel waktu itu belajar sama Bu Vina apa aja ininya, waktu tutorialnya. Ada ikatannya gitu juga Bu. Waktu itu kayak ada hibridisasi, dapat tugas ini. Tuh coba hibridisasi, siapa tahu nanti keluar. Gitu. Yang jelas ini ya, misalnya kan Bu Vida pernah ngejelasin juga tuh. Kalian harus paham yang ini hubungan nanti termodinamika antara delta G dengan entropi gitu kan ya, dengan delta H. Kalau seandainya suatu reaksi itu memiliki sifat yang sangat esoterem gitu ya, berarti nanti entropinya seperti apa gitu-gitu. Kalau yang waktu belajar sel, belajar apa aja kalian? Ingat gak? Kayak ikatan di dalam selnya gitu Bu. Penyusun sel. Tapi kita tuh kalau belajar biokimianya tuh kayak lebih kompleks gitu ya Bu. Maksudnya kayak ini lebih kita pelajarin yang lebih di dalam dari organel-organel gitu ya Bu. Iya, kita lebih ke sisi kimianya ya. Oh gitu ya. Nggak cuma menghafalkan organel-organelnya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Nanti deh coba saya ini dulu ya. Saya lihat dulu slide-slide awal yang tentang sel gitu ya, tentang apa namanya, susunan sel gitu-gitu. Nanti kalau udah saya lihat, misalnya tutorial, kita berarti sekali lagi ya tutorial ya yang pertemuan 7. Nanti nggak tahu masih sama saya atau udah kepegang sama Bu Vina. Nanti paling ngebahas inilah, ngebahas kira-kira gambarannya seperti apa nanti, kira-kira yang ditanyakan soal-soalnya. Nah. Oke, tadi ini ya udah cukup jelas ya tadi. Aduh, mana ini? Untuk yang pergeseran kesetimbangan, udah ada pertanyaan lagi nggak? Ibu cuma mau jelasin itu aja hari ini. Nanti saya share. Ya kalian itu ini dong, suka ingetin saya mah kalau nggak segera diingatkan itu lupa, nanti nggak saya share tuh rekaman sama ininya, sama PPT-nya. Diingetin ya. Baik Bu. Ya kalau nggak ada pertanyaan, kita nyampe sini aja. Nanti paling ketemu lagi kuliah besar sama Bu Vida.